Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, aku Audrey Berliani dari kelas 11 IPS 3 ingin menjelaskan tentang perlawanan pasukan Demak dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap monopoli VOC. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu adanya latar belakang dari perlawanan Demak terhadap Portugis. Perlawanan ini terjadi disebabkan oleh kerugian yang diterima Kesultanan Demak karena aktivitas perdagangannya dengan para saudagar Muslim di wilayah Malaka terganggu oleh Portugis. Pada akhir abad ke-15, Portugis tengah mencari kepulauan rempah-rempah karena merupakan komoditas dengan nilai termahal di Eropa. Portugis memulai pelayarannya pada 1487 yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Dia mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan masuk ke Samudra Hindia. Setelah itu, pada 1497, pelayaran Vasco da Gama sampai di India. Tetapi, barang dagangan Portugis mengalami kalah saing dengan barang dagangan dari Asia. Lebih lanjut, Portugis mengetahui bahwa kepulauan rempah-rempah terletak di Malaka, sehingga mereka mulai berlayar ke sana pada April 1511. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka berlayar dari Goa ke Malaka dengan membawa 1.200 prajurit dan 18 kapal. Sesampainya di Malaka, pertempuran pun berlangsung sepanjang Juli hingga awal Agustus. Perlawanan kerajaan Demak berhasil dilakukan saat Fathahillah mengusir Portugis dari Pulau Jawa. Sebelumnya, perlawanan kerajaan Demak juga pernah dilakukan oleh Sultan Trenggono dan menemui keberhasilan pula. Faktor adanya perlawanan terhadap bangsa Portugis didasari oleh keserakahan bangsa Portugis dan tindakan monopoli perdagangan yang terjadi di beberapa daerah, seperti Aceh dan Maluku. Perlawanan ini juga disebabkan oleh beberapa hal lainnya, yaitu yang pertama, Portugis berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Caranya dengan menaklukkan banyak kerajaan di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate, dan Tidore, serta Kerajaan Aceh. Yang kedua, Portugis melarang bangsa Indonesia untuk berlayar ke Laut Merah dan berdagang rempah-rempah. Hal ini merupakan salah satu contoh monopoli perdagangan Portugis. Dan yang terakhir, Portugis menangkap kapal dagang milik masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk memonopoli perdagangan. Perlawanan terhadap bangsa Portugis, bangsa Indonesia merasa geram dengan tindakan Portugis dalam memonopoli perdagangan. Maka dari itu, rakyat Indonesia melakukan berbagai upaya perlawanan terhadap Portugis. Apa sajakah bentuk-bentuk perlawanannya? Bentuk-bentuk perlawanan yang pertama, tidak menjual rempah-rempah ke bangsa Portugis. Contohnya, pedagang Aceh yang tetap berani membawa lada ke India serta Laut Merah. Dan yang kedua, timbulnya perlawanan dari rakyat Aceh, Demak, serta Ternate atau Maluku terhadap Portugis. Portugis merupakan negara yang pertama kali menjajah Indonesia pada tahun 1509 sampai 1595. Mulanya, Portugis memang sudah mempunyai jaringan perdagangan yang besar di Malaka. Namun, Alfonso de Albuquerque mengirimi ekspedisi yang dipimpin oleh Antonio de Abreu untuk mencari daerah kaya rempah-rempah di Nusantara. Kebijakan VOC di bidang ekonomi. Yang pertama, hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membabat tumbuhan hingga habis dan menebang hutan. Yang kedua, kontingenten atau dapat diartikan sebagai pemberlakuan kewajiban rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh VOC. Dan yang ketiga, verplichte leveranti. Kebijakan ini mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya hanya kepada VOC. Yang keempat, hak oktoroi, yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh VOC sebagai kongsi dagang. Dan yang terakhir, pelayaran hongi, agar monopoli perdagangan yang telah dipraktekkan oleh VOC dapat berjalan dengan mulus. VOC atau Persekutuan Perusahaan Hindia Timur adalah kongsi dagang bentukan Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602. Organisasi ini memperoleh hak-hak istimewa dari Parlemen Belanda seperti hak monopoli dan hak kedaulatan sebagai suatu negara merdeka.
Setelah mendapatkan hak tersebut, VOC berhasil melakukan intervensi dalam pemerintahan dan sedikit demi sedikit menguasai Indonesia. Tindakan VOC yang sewenang-wenang kemudian menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah. Berikut ini beberapa perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam mengusir VOC. Perlawanan rakyat Riau atau disebut juga dengan Rakyat Riau Angkat Senjata adalah sebuah gerakan perlawanan rakyat Riau terhadap tindakan VOC yang sewenang-wenang. Tidak hanya itu, VOC diketahui juga mengintimidasi beberapa kesultanan kawasan Selat Malaka, terutama di wilayah Riau dengan membuat perjanjian untuk memonopoli perdagangan di Selat Malaka. Gerakan perlawanan ini dipelopori oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura dan dipimpin langsung oleh rajanya, yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723 sampai 1744, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah pada tahun 1746 sampai 1760. Lalu di sini ada tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang membantu perlawanan monopoli VOC. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683, dan yang kedua ada Sultan Hasanuddin pada tahun 1654 sampai 1669, dan yang terakhir ada Sultan Agung Hanyokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.